Ya, nama saya Andi Taru Nugroho Nurwismono. Saya biasa dipanggil Andi Taru. Saya sekarang sebagai CEO di PT Edukasi Media Indonesia atau lebih dikenal dengan Eduka Studio. Saya alumni Fakultas Teknologi Informasi UKSW, masuk tahun 2005. Kami ada beberapa lini bisnis. Yang pertama bisnis konten yang terdiri dari game edukasi, animasi, dan buku digital. Kemudian kami juga ada divisi, kita nyebutnya Eduka Game Lab, itu lebih ke pendidikan dan pelatihan. Jadi ada dua divisi besar di Eduka Studio. Bisnis kami adalah kalau yang Eduka Studio, segmennya lebih ke anak-anak usia dini, jadi balita, karena bentuknya game edukasi, animasi, dan buku digital. Kemudian kalau yang Eduka Game Lab, fokusnya lebih ke siswa SMK dan mahasiswa, karena lebih ke pendidikan vokasi. Pertama memang saya lahir dari keluarga pendidikan ya, ayah saya guru, kemudian saya kuliah di teknologi informasi, sehingga pengen sekali saya ketika lulus itu memang mengimplementasikan apa yang saya pelajari. Jadi karena ekspertis saya di dunia teknologi, saya ingin kontribusi di bidang pendidikan. Nah, kenapa di ranah anak usia dini? Karena saya melihat bahwa anak-anak itu kan fundamental ya, mereka pada terutama di masa golden age. Ketika di masa golden age itu adalah masa yang krusial, sehingga butuh proses pendidikan, konten pendidikan maupun program pendidikan yang tepat sehingga anak-anak melewati masa golden age-nya dengan maksimal. Nah, berbeda dengan lini bisnis yang di Eduka Game Lab, saya dulu lulusan SMK, dan SMK saya jurusan tekstil, tapi lanjutnya di teknologi. Tapi ketika dulu saya SMK, saya merasa bahwa jauh itu gap-nya dengan industri, padahal kan SMK harusnya lulus bisa kerja. Begitu juga dengan mahasiswa, gap antara perguruan tinggi dengan industri itu ada jarak. Nah, Eduka Game Lab ini kami pengen menjembatani supaya jarak itu semakin kecil, sehingga memperbesar peluang orang untuk bekerja maupun berwirausaha. Kami merancang produk memang khusus untuk anak-anak. Kami merancang bukan based on kurikulum, tapi based on needs-nya, benar-benar mereka kebutuhannya apa. Jadi kalau game yang udah kami kembangkan itu kontennya saat ini per hari ini sudah lebih dari 1.200 konten, dan itu kami kembangkan terus. Contoh misalnya ketika ada bencana alam gempa ya, kami bikin edukasi untuk bagaimana kalau gempa itu terjadi. Nah, tapi itu untuk anak-anak. Nah, kita bekerja sama dengan banyak pihak. Terus kemudian contohnya ada juga misalkan ada yang tentang cancer nih atau kanker. Nah, itu tuh harusnya gimana sih gitu. Nah, bahkan sampai sana. Jadi tidak hanya yang kami rancang itu tidak hanya pendidikan yang sifatnya formal ya. Itu sudah ada juga semuanya, kayak belajar angka, huruf, dan lain sebagainya, itu sudah ada. Tapi kami juga mengembangkan berdasarkan needs di lapangan apa gitu. Kami baginya jadi beberapa sih. Jadi pertama partner vendor ya untuk distribusi. Jadi kalau partner vendor itu bisa terdiri dari hardware, contohnya ya Samsung, Huawei. Kita juga bekerja sama dengan vendor untuk distribusi misalkan ke laptop, ke smartphone maupun ke smartboard, itu semuanya. Nah, yang kedua kita punya partner untuk distribusi payment. Jadi distribusi pembayaran itu hampir semua marketplace kami bekerja sama, dari Tokopedia, Bukalapak, Traveloka untuk distribusi pembayaran. Kami juga bekerja sama dengan banyak NGO. Contohnya ada DDA. DDA itu kemarin kami kampanye bersama untuk mengedukasi tentang pentingnya menyelamatkan hutan. Terus kami mengembangkan partnership yang pertama mengembangkan bisnis kami, yang kedua juga mendukung pengembangan produk kami. Pertama, kita pernah masuk dalam nominasi International Excellence Awards di London Book Fair. Kemudian kami pernah menjuarai
AICTA Awards Asia Tenggara. Kemudian kalau di nasional kita pernah menjuarai Inkrefest dari Kemenperin, kemudian INAICTA dari Kominfo. Kami juga menjuarai untuk apresiasi kreasi Indonesia dari Kemenparekraf, itu juga pernah di level nasional. Kami anggap itu bonus untuk penghargaan tersebut. Saya pesannya adalah kalian kalau sekarang ini ngambil di teknologi informasi, kalian sebenarnya berada di tempat yang sangat tepat gitu, dimana sekarang perkembangan teknologi itu udah sangat cepat dan menjadi kebutuhan bagi semua orang. Yang utama adalah yang perlu diperhatikan adalah dipikirkan 3 atau 4 tahun lagi itu akan seperti apa itu, dan kita memang perlu memaksimalkan waktu ketika kuliah. Jadi lakukan, integrasikan antara teknologi yang dipelajari dengan yang kita sukai, sehingga nanti kita bisa menjadi expert di bidang tertentu. Kalian ambil satu titik, kemudian pelajari dengan mendalam, dan jadilah expert di bidang tersebut. Saya dulu memilih kuliah di teknologi informasi sebenarnya di UKSW ya, agak unik sih sebenarnya, karena kan saya biasanya kan dulu SMK dan jurusannya tekstil. Sebenarnya kalau ambil SMK itu kan tujuannya bekerja, tapi ketika saya lulus itu ada satu kondisi di mana sebenarnya orang tua yang memilih itu, karena saya tidak bisa keluar kota, ada kondisi ekonomi dan saya masih punya 3 adik. Sebenarnya orang tua yang memilih. Jadi saya tuh kan awam ya, karena dulu jurusannya tekstil. Saya merasa di Fakultas Teknologi Informasi KSW ini dosen membantu, teman-teman welcome, sehingga saya tidak merasa kesulitan dan bisa mulai beradaptasi. Jujur semester awal IPK saya nggak bagus gitu. Jadi semester 2 baru bisa beradaptasi, dan semester 3 akhirnya saya merasa bahwa ini tempat yang tepat gitu untuk saya berkembang. Pertama jelas ilmu pengetahuan yang saya dapatkan terpakai semuanya. Isinya memang tidak hanya melulu di teknikal aja. Apa ya, saya agak lupa mata kuliahnya, tapi kita kan diajarin untuk bagaimana bikin proposal, bagaimana presentasi gitu. Ada dosen yang keren-keren yang benar-benar saya ingat sekali ngasih tugas sulitnya minta ampun gitu. Dan itu malah menumbuhkan ini sih challenge, sehingga kita di-push di atas kemampuan kita. Dari kampus UKSW saya melihat ada mungkin 2 hal ya. Yang pertama toleransi, di mana ketika saya beberapa tahun yang lalu kan saya mendapat amanah dari pemerintah untuk membantu pemerintah keliling Indonesia. Dan ketika saya ke setiap daerah ada teman di sana. Kemana aja, ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ada temennya semua karena saya kuliah di UKSW. Itu yang pertama, menarik sekali. Yang kedua adalah saya sebenarnya mengadopsi dari yang namanya Creative Minority. Waktu saya mendirikan Eduka Studio, itu bayangan posisinya di Salatiga, di mana perusahaan teknologi hampir semuanya di Jakarta. Jadi itu challenge yang cukup besar. Tetapi di tahun 2016 kita bisa membuktikan kita bisa masuk blog resminya Google. Waktu itu dikatakan kita perusahaan yang spesial 600 km dari Jakarta, dan itu saya benar-benar mengadopsi Creative Minority dimanapun posisi kita berada. Siapapun awalnya kita itu nggak penting, yang penting adalah proses yang kita lakukan untuk menuju sesuatu yang kita harapkan. Yang pertama adalah latihan. Apapun yang teman-teman suka ya, kan mata kuliah itu kan banyak, ambil satu kemudian ya practice make perfect ya. Jadi lakukan latihan terus-menerus, tidak hanya ketika ada tugas dosen, tetapi latihan diri sendiri, karena kalau kita seneng kan akan melakukan itu yang pertama. Yang kedua adalah baca buku, apapun bukunya sebenarnya, tidak harus buku bisnis, buku pengembangan diri, itu enggak. Yang ketiga adalah bangun pertemanan. Saya merasakan sekali, entah nanti kita apakah mau bangun bisnis ataukah kita memang berkarir di perusahaan,
pertemanan itu penting. Karena saya merasakan sekali ketika sekarang bangun bisnis pun kemana-mana juga ya ketemunya teman-teman gitu. UKSW salam satu hati.